Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Semuanya para muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang diampuni oleh Allah, yang diberkahi rezeki oleh Allah, yang diberi kelancaran rezeki oleh Allah, panjang umur yang barakah, amin Allahumma amin, keluarganya, anak cucunya soleh-solehah semua, amin. Jika kita merasa waktu kita banyak yang terbuang percuma, waktu yang tidak terisi oleh ibadah kepada Allah, tidak terisi dengan hal-hal yang mendekatkan kepada Allah. Taruhlah sekarang kita ambil contoh, kita sehari semalam itu 24 jam. Kemudian kita gunakan sholat 5 kali yang wajib itu, anggaplah per sholat itu 5 menit. Berarti 5 kali 5 sholat 25 menit. Gak sampai setengah jam dalam 24 jam. Na'udzubillah, banyak yang kita sia-siakan waktu itu. Banyak yang kita sia-siakan waktu. Padahal toh ketika kita gunakan separuhnya, berapa separuh? 12 jam untuk kepada Allah, 12 jam untuk yang lain, untuk hal-hal duniawi atau yang lain yang tidak maksiat, itu pun masih kurang. Apalagi ini prosentasenya kita itu sangat jauh dari standar. Bagaimana orang wali, kekasih-kekasih Allah, para ulama, itu nyaris semua waktunya digunakan ta'alluq, alaqah dengan Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Kita alaqah meloloh, kerja tok. Ya Allah, kerja tok, duit gak oleh duit, kerja tok. Ada tips dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas rahimahullah wa qaddasa sirrah wa nafa'ana bi'ulumih amin wa asrarih. Dikatakan oleh beliau, man arada ayyatadaraka ma fatahu minal waqti falyuhafiz ala arba'ati awqat. Barang siapa yang ingin menutupi, menambal waktu-waktu yang sering terbuang percuma, hendaknya ia memelihara, menjaga pada 4 waktu ini. Silakan yang lain boleh terbuang percuma, tapi 4 waktu ini jangan sampai tidak diisi dengan pendekatan kepada Allah, tidak diisi dengan ibadah mahdhah kepada Allah, tidak diisi dengan taqarrub ilallah. Apa 4 waktu itu? Di 4 waktu ini janganlah sekali-kali kita bicara dunia, janganlah sekali-kali kita bertransaksi ekonomi duniawi, bukan, jangan. Eman-eman. Ini hanya 4 waktu ini, waktu-waktu yang sempit, waktu-waktu yang sebentar, hanya kisaran beberapa menit saja, atau bahkan 1 jaman lah. Yang pertama, qoblal fajri, sebelum subuh. Setengah jam sebelum subuh, usahakan sudah punya wudhu, usahakan sudah siap menghadap Allah. Salat subuh, zikir, sholawat, baca Quran, terserah apa saja yang kita sukai, kita kehendaki, apa saja, asalkan itu berbentuk amalan baik, amal soleh sebelum subuh. Yang pertama. Yang kedua, ba'dal fajri ila tulu'i syamsi, setelah subuh sampai terbitnya matahari. Jadi kalau setelah subuh, kalau dimulai dari waktu subuh sampai terbit matahari itu sekitar 1,5 jam, gak sampai. Tapi kalau kita sholat subuhnya itu agak pertengahan waktu, mungkin ya sekitar setengah jaman sampai terbit matahari. Jadi di 4 waktu ini jangan tidur, apalagi sampai
bicara bab dunia, gagal biasanya itu. Gagal. Rembukan proyek sebelum subuh, rembukan proyek setelah subuh, jangan. Usahakan dihindari. Buka toko setelah subuh, waduh. Kecuali orang-orang yang memang sangat mendesak kebutuhannya. Contohnya, kalau pada subuh itu buka toko langsung laris, sedangkan ia punya hutang banyak yang harus ia lunasi, baru itu. Kalau gak punya hutang, hanya sekedar laris, jangan dibuka. Demi keberkahan, keberkatan. Sebagaimana yang kemarin kan sudah saya terangkan, janganlah terkena tertipu oleh orang yang sering tidur pada subuh tapi ia kaya raya, karena kekayaannya tidak membawa dia pada kenikmatan di akhirat kelak. Tidak akan menjadikan keberkatan kepada hartanya, tidak akan menjadi barokah hidupnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, qoblal ghurub, beberapa menit sebelum maghrib. Berapa? Ya, setengah jaman lah, 30 menitan sebelum terbenamnya matahari. Ini hindari hal-hal yang lain itu. Yang kata saya tuh ekonomi, bab duniawi. Fokus kepada baca Al-Quran, kayak baca sholawat, kayak baca wiritan, tasbih. Apalagi sebelum maghrib itu disunahkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tasbih kepada Allah baina fi sobahan wa masaan. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, ma bainal isya'ain, atau setelah maghrib sampai isya. Bainal maghrib wal isya. Jangan, ini harus dijaga. Makanya leluhur-leluhur kita mengajarkan kita kalau Quran itu baca maghrib itu waktun mahbubah, waktu yang mahbub, waktu yang disukai ketika baca Al-Quran. Untuk baca Al-Quran atau yang lain, kita terserah lah. Baca Al-Quran, baca sholawat, baca wiritan, ngajar, apalagi ngajar anak-anak baca Al-Quran. Khairun nas man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Silakan. Intinya gunakan yang 4 waktu barusan ini hal-hal yang bernilai ibadah, bernilai taqarrub ilallah, bernilai pahala, bernilai amal saleh, bernilai ibadah, bernilai ridha Allah. Semoga kita mampu. Semoga kita mampu. Semoga kita tidak menyanyiakan 4 waktu ini. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.